Belum berapa bulan saya ribut lagi sama guru di sana. Ribut lagi ini. Berantem. Karena memang kerja saya berantem aja. Kemudian saya waktu itu juga sempat didatangi burung di sini. Kami bertiga itu didatangi burung. Saya tangkap, saya makan langsung itu burung. Dan itu masya Allah, kalau malam suara tangisan, suara ketawa, suara memanggil selalu ada. Tangisan siapa? Ya kita tidak tahu kan, tengah laut ini kan Allah selamatkan saya sehari mau puasa. Menjelang Ramadan. Ya, itu saya pecah air raksa itu saya minum. Itu yang buat saya kuat juga. Jadi kita bawa itu yang bercahaya. Jadi pantulan matahari semakin tinggal semakin bercahaya, bercahaya. Sehingga itu yang dia sama kapten ini apa bercahaya. Karena apa? Karena keberanian orang Lombok itu memang di mana-mana terkenal. Tapi warrior Lombok itu nggak bergrup. Dia face to face, satu orang, one by one. Yakuza Jepang ini punya link dia di seluruh negara ini, dia punya. Seluruh dunia ada. Seluruh dunia ada. Makanya siapapun dia, apapun pangkat statusnya, kalau ingin baik, ikut jamaah tabligh. Jepang Yakuza ini kalau dia salah dia bunuh diri, dipotong tangannya tangannya dipotong nih. Ini pertama nih jari ini gitu. Setelah itu baru ini, setelah itu baru ini. 3 kali kesalahan kalau dia tidak bisa tebus diri, bunuh sudah. Atau dia akhirnya dia bunuh sendiri. Dan sering menang dalam pertarungan. Saya tidak pernah kalah ya. Tidak pernah kalah. Boleh dibuktikan. Oh, yang menikahkan Maulana Syekh ya, langsung. Yang menikahkan saya. Wow. Dari ibu saya, dia sendiri yang mengislamkan. Ya. Saya punya kartu Yakuza juga. Oh, ada. Ini. Boleh saya lihat ya? Jadi yang tidak main-main. Ya. Itu seumur hidup. Ini ya kartunya. Ini bahasanya bahasa Jepang semua. Ya. Ini bisa dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast. Ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita akan membahas sosok seorang yang saya yakin Anda sudah banyak mengetahui sosok beliau. Karena di beberapa media nasional bahkan di media sosial pun sering beliau tampil. Beliau adalah Ustadz Farhan Sukriyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, karena dakwah. Karena silaturahim. Silaturahim. Allah berikan hidup sehat. Hidup sehat ya. Oke, luar biasa. Di media sosial bahkan di TV nasional, di media nasional, sosok Ustadz Farhan ini sering diberitakan, ditampilkan di media-media televisi. Betul Ustadz asli Lombok? Of course. Tentu. Lombok di mana? Pancor. Lombok Timur berarti ya. Kalau kita flashback ke awal dulu Ustadz sosoknya seperti apa? Dari kecil atau mungkin setelah dewasa? Iya, mungkin dari kecil terus waktu masih tinggal di Lombok sampai akhirnya keluar dari Lombok itu bagaimana? Jadi saya itu dari umur 3 bulan itu sudah disantong. Santong. Ya, karena ada di sana itu paman saya, bapak saya lah. Beliau ini belum memiliki anak laki-laki. Oh, jadi diasuh? Diambil lah supaya dia dapatkan anak laki-laki. Oke. Alhamdulillah saya sampai umur 7 tahun di sana, sampai sekolah SD juga. Saya pindah ke Pancor ke orang tua asuh. Sampai saya panggil orang tua itu dengan bibi, saya panggil ibu. Karena lama sama paman gitu ya. Lama sama keluarga di Santong. Di Santong ini dari kecil daerahnya hutan kan. Daerah memang dididik dengan keras di sana. Saya kadang buru babi, kadang saya bawa tombak buru anjing. Itu tahun berapa kira-kira? Allahumma sholli tahun 80-an. 80-an ya, masih sepi lah mungkin waktu itu ya. Nah, singkatnya kapan mulai keluar dari Lombok itu? Ketika saya SMP kelas 1, SMP 1 Selong. Ya. Saya tidak naik kelas. Ya, karena setelah itu saya masuk penjara. Masuk penjara berapa minggu dilepas, saya pindah sekolah ke SMP NW. NW. Saya NW dari kelas 1 lagi.
Ulang lagi dari awal. Ya, ulang lagi dari awal. Terus di SMP ini mau ini berantem sama guru di sana SMP ini. Sama gurunya berantem. Pindahlah saya ke SMP 4. 4. SMP 4 Selong. Iya. Sekarang udah nggak ada. Iya. SMP 4 Selong sampai selesai, tapi Hmm. banyak juga masalah-masalah, Masya Allah. Akhirnya saya masuk SMA Negeri 1 Selong. SMA nggak bisa. Favorit lah. Oke. Izin Ustadz agak dekat ke mic dulu. Ya. Nah, setelah SMA, setelah itu SMA Negeri 1 Selong belum berapa bulan saya ribut lagi sama guru di sana. Ribut lagi ini. Berantem. Karena memang kerja saya berantem aja. Kadang bela kawan, kadang ya adalah. Yang saya di Pancor ini diakui dari kelas bawah sampai atas, bahkan yang pejabat-pejabat sekarang ini banyak pejabat-pejabat kita kenal sama saya. teman sekolah dulu berarti. Ya bukan teman sekolah juga, maknanya mereka sudah kenal saya lah dari kecil. Oke. Contohnya Haji Ijul Islam, Oh, TGB, iya. Majdi, Iya. kemudian Gede Sakti teman saya juga itu. Oh. Banyak lah. Samaan kecil lah gitu. Bareng kecil dia tahu siapa saya, bahkan Oke. saya pernah juga masuk penjara ya gara-gara Gede Sakti juga, gara-gara NW juga, saya masuk penjara saya. Oke. Membela. Gitu ya. Jadi apa sih yang membuat Ustadz Farhan itu harus membela kebenaran itu? Jadi gimana ya? Kalau kita membela kebenaran sih enggak, tapi memang jiwa saya ketika itu saat itu kan anak muda nggak pegang telepon, nggak ada kegiatan, paling olahraga. Jadi pelampiasan itu kadang-kadang saya nggak bisa tersinggung. Udah bisa disinggung. Nggak bisa saya tersinggung, sedikit aja langsung saya lontarkan. Bahkan terakhir kali saya main bola sama klub polisi, Iya. saya masuk penjara juga. Kenapa lagi? Saya penjara lagi saya masuk. Akhirnya karena terlalu sering saya masuk penjara, saya ribut di SMA itu, SMA Negeri 1 Selong. Akhirnya saya dipindahkan ke Bali. Bali. Nah di Bali inilah mulai saya mencari uang sendiri. Ya, sehingga saya masuk penjara juga di Bali, di Kelungkung. Kelungkung. Ya, kena saya 1,5 tahun, tapi menjalani cuma 8 bulan. Akhirnya di Kelungkung bisa masuk penjara. Keluar saya dari penjara itu saya ke Benoa. Benua. Tapi saya lari. Lari. Dari Kelungkung ke Benoa itu saya lari, saya jalan kaki. Jalan kaki? Ya, berapa kilo ya? Iya. Terus saya jalan, tidak ada mobil, nggak ada apa, karena tidak punya duit. Iya. Keluarga juga nggak ada yang mau tahu lah waktu Iya. itu kan. Akhirnya saya ke Benoa. Saya tahu Benoa karena saya sering di Kute, di Sanur kan, saya sering kan dekat sama Sanur. Iya. Saya ke Benoa, pelabuhan di sana, alhamdulillah saya jumpa kawan-kawan Lombok, kawan-kawan yang preman di sana, tapi sempat saya ribut juga, saling tusuk di sana. Akhirnya saya kuasai Benoa itu sementara itu. Masih ada saksi hidup Yono, masih Iya. orang-orang Benoa semua kenal saya. Sempat juga dibawa ke KP untuk pelabuhan itu. Sempat dibawa ke sana. Tapi ditahu kita juga dalam keadaan mabuk ini. Nah, seminggu setelah itu saya bekerja langsung di kapal Taiwan. Kapal Taiwan. Kalau nggak salah itu tahun 88, kalau nggak 89 gitu. Kalau saya nggak lupa ya. Iya. Dan ketika itu saya sudah diberitakan di surat kabar, bahkan di TV Bali itu, bahwa beberapa kapal sudah hilang dan tidak kembali lagi. Dan waktu itu 37 orang kurang lebih meninggal dunia karena ada banyak kapal yang tenggelam ya. Iya. Tenggelam, jadi kapal saya itu cuma masih diselamatkan Allah. Dan banyak satu kapal lagi juga kembali ke dermaga ke Benoa. Tapi berkat ya izin Allah juga, mungkin saya itu 4 orang dirakit, baru masuk Benoa 1 orang meninggal dunia. Pertama kita kapal ini kan udah pecah loh. Itu Terapung. gara-gara apa kapalnya? Typhoon, ombak besar. Ombak besar. Ya, Itu kapal besar ya? kapal besar sekitar 37 ton. Tapi tergulung sama ombak begitu. Ya? Pecah dia. Pecah. Karena fiberglass campur kayu. Iya. Terus akhirnya? Terapung-apung kapal waktu itu saya kapten, kemudian wakil orang Taiwan, Iya. beberapa orang masih hidup. Nah, sisa waktu itu tinggal berapa? Tinggal 4. Saya sama tinggal 4. Akhirnya kami berempat itu ribut di kapal. Saya bilang kita pindah saja, biarkan nih orang kafir ini biarkan di sini. Kita tidak nyambung sama dia.
Dia sama kaptennya sama wakil kapten kan orang Cina. Iya. Akhirnya pisah. Oh enggak, orang 5 kami itu. Iya. Akhirnya kami pindah buat rakit sendiri, pisah gitu. Tapi tetap muter-muter di tengah laut. Berapa jam itu kira? Itu 12 malam nggak makan nggak minum tuh. Lama ya? Ya, dan waktu itu di Pancor juga sudah diumumkan kalau saya sudah meninggal. Meninggal. Ketika sedang terombang-ambing di laut itu, Nah, ada sempat berdoa tidak ingat kepada Allah? sempat saya pakai anting kiri kanan, jadi Iya. anting ponakan saya pakai. Ya. Jadi itu saya bilang sama, kalau saya mati duluan, ente cabut aja anting saya ini mas, saya bilang. Bawa aja nanti kasih ini kakak saya. Alhamdulillah ternyata saya diselamatkan juga. Ya, satu orang waktu itu yang sudah ditemukan duluan ini kapal besar yang kapten ini sama berapa orang di sana itu sudah diselamatkan. Kami di sana sempat juga makan daging tuna yang busuk sempat saya makan karena ini kan pecah kapal kan keluar ikan-ikan dari black dari dari Penyimpanannya. Kemudian saya waktu itu juga sempat didatangi burung di sini, kami bertiga itu didatangi burung. Saya tangkap, saya makan langsung itu burung. Hidup-hidup. Hidup-hidup. Nah itulah yang menyelamatkan saya. Karena tidak ada lagi makanan. Selama 12 malam itu yang membuat saya hidup. Kami bertiga itu yang membuat saya hidup. Saya, Yono sama satu orang dari Cilacap. Dia pernah jadi kapten juga bawa kapal. Nah akhirnya ketika ada tim penyelamat yang datang itu bagaimana? Ya, sempat waktu itu seminggu setelah itu ada kapal, tapi dia nggak berani turun. Karena keadaan di sana itu memang daerah angker, daerah memang tempat banyak kapal hilang. Itu perairan di apa namanya? Sumba Selatan. Sumba Selatan. Kalau tidak salah ya. Oh, berarti daerah timur ya di timur. Dekat Australia. Berarti udah dekat dengan samudra ya? Udah memang di setengah samudra. Udah masuk samudra. Ya, sudah. Jadi perairan laut dalam lah begitu ya? Ya, pokoknya daerah yang mau mendekati Australia. Dan daerah itu daerah deras, daerah dalam. Iya. Dan itu masya Allah kalau malam suara tangisan, suara ketawa, suara memanggil itu selalu ada. Tangisan siapa? Ya kita tidak tahu kan, tengah laut ini kan di sana itu kan tempat jin bersemayam juga. Iya. Ya kita nggak tahu. Tapi kedengeran begitu ya? Kedengaran jelas dan saya alami sendiri. Oke. Dan yang bisa saya baca ya Qul huwallahu ahad. Kita kan bisa ngaji yang pendek-pendek lah. Iya. 3 kul kalau kepala. Itu aja dibaca itu, gitu. Itu saya baca. Alhamdulillah Allah selamatkan saya. Oke. Nah saya udah bersisik, kaki saya udah bersisik, berkelupas malah. Iya. Jadi karena terlalu lama air asin kan. Iya. Nah setelah itu Allah selamatkan saya sehari mau puasa. menjelang Ramadan. Ya, menjelang Ramadan. Bapak saya datang langsung ke benua. Iya. Sudah ada berita karena kami diselamatkan oleh kapal Korea. Kebetulan kapal Korea itu ada krunya kru Filipina. Jadi lihat ada sinak. Saya tuh waktu di tengah laut itu ada bawa apa namanya yang di kapal itu. Apa namanya? Radar apa namanya? Iya, semacam radar begitu ya. Ya, itu saya pecah air raksa itu saya minum. Itu yang buat saya kuat juga. Jadi kita bawa itu yang bercahaya. Jadi pantulan matahari semakin tinggal semakin bercahaya. Sehingga dia sama kapten ini apa bercahaya. Tahu-tahu kita lagi tergeletak, tiga-tiga itu bergeletak. Ditarik, yang paling parah saya karena saya baru pertama kali naik kapal. Kerja di kapal. Dan masih muda waktu itu ya? Masih muda, masih sekitar umur belum nyampe 20 saya. Oh, masih muda sekali berarti? Ya. Oke. Dan akhirnya selamat di tengah laut tadi, dibawa ke benua. Ya, umur 18-an lah saya itu. 18-an. Ya, 18 17 lah. Gitu ya. Karena saya kelas 1 SMA itu. 1 SMA. Terus saya masuk penjara. Setelah masuk penjara saya ke benua. Keluar penjara. Oke. Dan nyampe 1 tahun. Apakah setelah terombang-ambing di laut tadi sudah hampir dekat dengan kematian itu, apakah itu yang membuat langsung ya hijrah atau tidak? Bagaimana? Jadi itu masih panjang ceritanya. Iya. Jadi saya waktu itu sudah diselamatkan, saya pulang ke Lombok. Jadi orang-orang di Pancor ini nyalami saya, termasuk anak yatim, semua cari berkah. Ibu sahabat saya masih hidup, mereka kaget juga. Sudah disolatkan 9 hari, bahkan ada sholat gaib juga. Sholat gaib gitu. Sudah 9 hari, mau 9 hari saya datang. Subhanallah. Allah selamatkan saya. Dari sana saya berpikir, bagaimana kalau kematian saya ini di tengah lautnya tidak mati.
bagaimana kalau saya harus pergi keliling dunia. Dari sana saya punya pikir, saya punya power untuk menjelajah dunia. Karena Keliling kematian itu biar bagaimanapun kalau belum waktunya mati ya nggak mati. Nggak mati, betul. Dan itu saya hadapi terus. Hmm. Sering saya dikeroyok sama orang Bali juga. Hmm. Di Kuta sering saya memukul orang Sulawesi antar gaet, Iya. sering dikeroyok sampai kawan saya Alek namanya itu 3 bulan dia itu dikeroyok tuh ndak bisa ngomong. Saya yang balaskan dendam itu sampai tentara di Bali itu ketakutan orang Lombok itu. Iya, iya. Coba pedang semua saya cari orang Sulawesi di sana. Iya. Orang Bali saya cari. Iya. Itu belum ada pecalang dulu. Ya belum ada ya. Jadi saya cari orang Bali itu. Nah mereka dendam pecalang-pecalang ini juga. Hmm. Karena apa? Karena keberanian orang Lombok itu memang di mana-mana terkenal. Tapi Keberanian. warrior Lombok itu nggak bergrup. Iya. Dia piece to piece, satu orang, one by one. Nggak pernah orang Lombok bergrup itu. Di mana di Singapura dia punya kawan itu dia sendiri. Di Jepang juga biasa sendiri. Di mana-mana sendiri. Karena ada apa? Iya betul. Akhirnya keliling dunia kemana saja? Setelah itulah saya berpunya ambisi untuk keliling dunia. Dari sana setelah saya selamat, berapa harinya saya sehat, saya langsung merantau. Saya ke benua lagi, mulai saya cari duit dengan cara saya buat paspor, saya ke Singapura. Singapura dulu. Nah, saya ke Priok dulu, berapa bulan saya di Priok, dapat paspor, dapat semen book. Akhirnya agent ngirim saya ke Singapura. Nah dari Singapura inilah saya bertemu dengan beberapa kawan yang memang mafia gitu, yang memang memanfaatkan keberanian saya, kenekatan saya. Apa yang dikerja di Singapura? Singapura awalnya saya ya bisnis lah. Bisnis. Akhirnya dari sana lah saya berjumpa yang saya tahu nama narkoba itu dari sana. Dari sana? Ya dari Singapura. Singapura ini kan tempat tempat berkumpulnya pelaut-pelaut untuk dikirim ke Hawaii, dikirim ke Australia, dikirim ke Costa Rica, dikirim ke Mijru, daerah dingin di sana. Karena pusat pengiriman ABK itu selain daripada di Tanjung Priok, dikirim dulu ke Singapura. Karena dari Singapura. Sudah terlaksana tidak keliling dunianya tadi? Belum. Dari sanalah saya mulai. Dari sana. Dari Singapura kemudian saya dikirim ke Hawaii. Yeah. Dari Hawaii lah saya juga ada pekerjaan khusus yang memang tidak perlu saya ceritakan. Pekerjaan khusus selain ikan ini saya keliling dari Costa Rica, kemudian ke Panama. Jadi sudah sana kemari gitu ya? Selama 2,5 tahun saya itu saya sudah tahu keliling mana. Bahkan saya sempat ke Jepang juga. Saya transit di Jepang, dari Jepang kita ke California baru ke Hawaii. Boleh tahu nggak Ustaz, dalam bisnis narkoba itu Ustaz Wahid itu sebagai apa? Apakah pemakai saja, pengantar, kurir atau apa? Saya mengontrol. Karena di Jepang ini kan punya agent di mana-mana. Yakuza Jepang ini punya link dia di seluruh negara ini dia punya. Seluruh dunia ada. Seluruh dunia ada. Jadi di sana sudah ada yang masukkan barang, tapi saya harus tahu barang ini sudah masuk, sudah keluar atau tidak. Jadi saya harus lapor ke bos. Saya kasih tahu ya sudah, oke, nomor kodenya ini, sandinya ini, oke, udah selesai. Berarti ibaratnya dari A sampai Z-nya tentang narkoba ini paham begitu? Jangan paham, jangan begitu. Masalah itu masalah pekerjaan saya sekali, asli. Tapi saya tahu lah. Ya kalau kita bicara panjang lebar kan ceritanya lain. Iya. Jadi juga masalah narkoba saya ngerti. Dan narkoba ini tidak akan bisa selesai dengan BNN, nggak bisa. Harus dengan siapa? Harus keluar di jalan Allah. Keluar di jalan. Solusinya. Karena Imam Malik katakan ini perkara agama lagi kita bicara ya. Yeah. Karena saya udah paham agama. Imam Malik katakan umat akhir zaman ini tidak akan pernah baik tanpa perbaikan cara para sahabat umat terdahulu, yaitu para sahabat terdahulu, sahabat Rasulullah. Harus ikuti sahabat. Harus. Bagaimana Rasulullah mengajarkan sahabat, bagaimana peranginya Umar bin Khattab, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, Tariq bin Ziyad, kemudian Khalid bin Walid, panglima perang Islam yang menguasai dunia. Kenapa? Karena dididik dengan dakwah, bukan dipondokkan ke pesantren. Tidak. Sekarang lihat pondok pesantren. Pondok pesantren tetap aja narkoba. Betul. Karena pondok pesantren ini buah daripada dakwah.
kalau dakwah dulu baru bisa sampai ke sana gitu. Iya, dakwah dikencangkan otomatis pondok pesantren akan hidup. Tapi kalau pondok pesantren saja tidak ada dakwah selesai. Ada nggak contoh-contoh orang yang pernah berhasil dulu dia dalam narkoba itu, dalam dunia narkoba, setelah dia ikut dakwah dia bisa lepas dari sana? Ngopi dulu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Maaf ya, saya kopi dulu. Iya, kita ngopi dulu. Sudah banyak contoh saudara. Jutaan loh. Jutaan. Ya, 1.000 2.000 enggak, jutaan. Seluruh dunia ada. Iya, seluruh dunia. Di Indonesia ini ribuan. Kalau yang Ustadz Wahlan belum betul-betul, ya mungkin dekat-dekat ini yang paling dekat ada nggak gitu? Ada namanya Atin. Atin. Dia anak Pancor. Nomor Dia 5. sekarang kontraktor. Iya. Jadi Masya Allah, dia pemain kelas berat. Terus berat. Sekarang jadi dai, bahkan bos sekarang di kontraktor. Dia sekarang sedang buat proyek dia. Kalau saya sebut Atin, orang Pancor semua tahu. Namanya Variatin. Variatin. Ya. Jadi beliau ini Masya Allah, saya waktu jalan kaki dari Sapi ke Lombok, saya jumpa dia di Taliwang. Taliwang. KSB ya. Ya, dia ketakutan. Kenapa? Kenapa? Karena dia paranoid kan. Oh. Kalau orang kena barang ini kan paranoid. Iya. Dipikir jadi tapi saya tarik, saya suruh keluar 3 hari dia. Bersama grupnya ikut, cuma dia yang selamat. Terus dia nanya, saya mau ikut terus. Saya tarik terus, saya ajak terus. Akhirnya udah cukup antum berapa hari ini antum cari dana dulu. Karena keluar di jalan Allah ini nggak boleh dibiayai. Harus diri sendiri, otomatis harta sendiri, punya waktu sendiri. Nah, itu yang membuat dia sukses. Banyak orang yang keluar dakwah tapi harta orang lain, maka nggak sukses. Oke. Apa ya, mengikut orang Ya. lain akhirnya. Dan ini sekarang ini juga ini ada namanya Sudirman. Dia Sudah pemain juga. Sekarang ikut jamaah jalan kaki di Pemenang. pemenang. Kemarin ke Gili Trawangan, Gili Mino, Gili Air. Masya Allah, semua orang kenal dia di Gili Trawangan, di Gili Air, di Gili Mino. Semua orang tahu dia. Orang asli Montong sini. Dia juga narkoba pemakai, pengedar dia. Tapi alhamdulillah belum sentuh sama aparat karena dia cerdas. Kalau orang cerdas itu nggak bakalan masalah narkoba loh. Iya. Kalau dia cerdas itu nggak bakalan bisa disentuh. Iya. Karena narkoba ini kalau dia pengedar otomatis nggak boleh make. Iya. Kalau dia make selesai, Iya, iya. Tapi dengan ikut keluar selamat. udah terbebas dia. Iya, sekarang dia masih nangis terus, bahkan orang tuanya senang. Makanya siapapun dia, apapun pangkat statusnya, kalau ingin baik, ikut jamaah tabligh. Oke. Dan tidak jarang juga dalam di beberapa pemberitaan juga oknum-oknum anggota kepolisian juga terlibat juga bahkan gitu ya. Sebenarnya kalau saya cerita, maaf nih ya, Ya. biang keroknya di sana. Oknum-oknum itu. Iya. Kalau memang benar-benar mau menyelesaikan narkoba, Harus bersihkan bersih. dulu instansi kepolisian ini. Betul. Karena dia itu bebas, bawa senjata punya, kekuatan punya. Kalau hal seperti kalau rakyat kan cuma menikmati, uang ada baru dia bisa, nggak ada duit dia nggak bisa. Betul, betul. Ya. Contohnya banyak. Betul. Tapi kalau di luar negeri tegas, aparat itu tegas. Tegas di sana ya. Makanya ada tempat, karena mereka tidak Islam kan. Jadi ada tempat-tempat khusus untuk party. Silakan party. 3 hari setelah itu mereka nggak pakai lagi. Jadi dikhususkan ya semacam Ya. bolehlah gitu pakai, Boleh pakai, tapi tempatnya khusus ada tempatnya. dan dipantau, dilindungi. Iya, iya. Kita ini dilindungi enggak, dikerjain malah. Dikerjain malah yang ada gitu Iya. ya. Ustadz Farhan, Yakuza itu apa sih sebenarnya? Yakuza ini adalah awalnya itu dia itu pengawal kekaisaran. Semacam bodyguard kaisar. Ya, bodyguard kaisar. Dan ketika Perang Dunia Kedua, Jepang ini kalah, Ya. sehingga dia menyerahkan sebagian daripada kekuasaannya kepada Amerika. Nah, karena bodyguard ini mereka berjiwa lurus dan mereka itu benar-benar loyalitas tinggi kepada kaisar dan kepada negara, sehingga dia tidak mau diperintah oleh siapapun. Maka dia membuat geng sendiri, Jadi berdiri sendiri. berdiri sendiri. Kaisar juga marah sama mereka, makanya mereka membabi buta buat perekonomian, dan rakyat di sana senang sama Yakuza ini. Kenapa saya katakan mereka senang? Mereka tidak pernah benturan dengan masyarakat.
Karena Yakuza ini kerjanya polisi di balik polisi. Oh, Dia polisi mau ngerjakan apapun harus tanya dulu ke orang-orang Yakuza. Okabun, Oyabun sama Kimicho. Tanya dulu sama kelas-kelas itu, baru dia bisa kerja. Kalau di sini enggak. Tidak ada kata, jalan dia sendiri yang menguasai. Jadi yang kece-kece, yang kaleng-kaleng disikat, yang besar nggak berani. Kalau di sana ya siapa aja dilawan begitu gitu. Iya, kalau dia mau salah, salah. Jepang Yakuza ini kalau dia salah dia bunuh diri. Dipotong tangannya ini tangannya dipotong. Ini pertama nih jari ini gitu. Setelah itu baru ini, setelah itu baru ini. 3 kali kesalahan kalau dia tidak bisa tebus diri, bunuh sudah. Atau dia hari dia bunuh sendiri. Iya, bunuh sendiri. Iya, itu aturan. Awal masuk ke dalam Yakuza itu bagaimana? Saya petarung dari kecil. Semacam K1 bahasa di Ya, semacam boxer lah. boxer ya di sana. Di sana Kikwan, Kikwan. tendangan 1. Iya. Jadi yang pertama kali saya ke Jepang juga saya nggak kerja. Istri saya nyuruh belajar belajar bahasa, bahkan sama di sekolah saya nggak mau. Sampai saya ribut sama istri. Saya sempat sih mau kerja di bangunan, tapi bukan jiwa saya kerja-kerja gitu. Akhirnya saya cari disko. Nah dari disko ini saya kenal kawan. Akhirnya saya lihat pertarungannya, saya masuk, saya ikut. Menang lawan orang Iran, lawan orang Thailand, Filipina, banyak orang asing. Nah, sama orang Jepang sih nggak kuat bertarung. Oh gitu. Kurang banyak, ini. Banyak orang luar berarti ya? Orang luar yang banyak, karena di sana play bebas. Okay. Tapi ada wasitnya biar tidak mati gitu. Mati kan kasus. Jadi banyak orang ilegal di sana kan. Dan sering menang dalam pertarungan. Saya tidak pernah kalah ya. Tidak pernah kalah. Boleh dibuktikan. Apa? Kalau bertarung, insya Allah. Apa dulu basicnya ikut semacam bela diri dulu? Kalau di pancor, tanyalah sama orang pancor ini siapa saya kalau bertarung itu. Tidak pernah kalah saya. Gitu ya. Ya, saya senang. Karena kalau saya sehari saja atau seminggu udah gatal badan ini. Dia. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah tua kan, dan Allah berikan agama, jadi masih bisa bersabar. Oke, luar biasa ya. Tapi kalau terlalu ya insya Allah. Masih bangkit lagi. Masih mau bertarung. Oke, kita kembali awalnya kenapa memilih akhirnya di Jepang itu? Saya tidak milih Jepang, tapi karena saya nikah. Oh, nikah dengan orang Jepang? Ya, nikah sama orang Jepang. Kemudian yang mengislamkan istri saya Hiroko diislamkan oleh Moneshe. Kakeknya Gede Sakti. Iya. Asli. Jadi dia yang berikan nama, kemudian dia yang nikahkan saya di toko buku kita. Kemudian beliau katakan, kamu nikah lagi di KUA untuk dokumen Oh, yang menikahkan Maulana Syekh langsung? Yang menikahkan saya. Dari ibu saya, dia sendiri yang mengislamkan. Tapi secara tidak banyak orang. Hanya ibu saya, bapak saya, Umi Ju. Kemudian waktu itu ada Ajam, beliau udah meninggal dunia. Kemudian saya, istri saya, kemudian kakak saya satu juga. Nah, itu yang nikahkan saya. Kemudian besoknya disuruh ke KUA lagi. Nah, di Jepang itu kan seperti di film-film lah, divisualkan orang-orang Yakuza itu kan punya loyalitas tinggi tadi. Kok bisa orang luar dari Jepang bisa masuk ke mereka? Punya kartu Yakuza juga. Oh, ada. Ini. Boleh saya lihat ya? Jadi yang tidak main-main, itu seumur hidup. Ini ya kartunya. Ini bahasanya bahasa Jepang semua. Ini bisa dipakai. Memang kita tidak ketahui kalau kita dites. Kadang dikasih kita uang bawa. Oh, semacam di kepercayaan gitu ya. Kei Lutfi ini mimpi. Mimpi bahwa ada satu manusia sedang telanjang bulat dikelilingi oleh ribuan wanita. Mimpi itu disampaikan kepada ahli musyawarah di Nagoya. Pak Cece Firdaus, tahan kamu sini. Disuapi sama Cece, baru saya mau. Wah, enak juga. Suapi tengah-tengah dia. Ran, bolehkah kami jadikan disko kamu ini jadi masjid? Iya saja sih. Saya seperti ngeledek gitu. Iya gitu. Silakan aja. Silakan. Sampai tapi begitu dia tengadahkan tangan, saya gemetar langsung.